Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 77 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mengadakan pertemuan yang pertama kali. Sebelumnya Ibu ucapkan kepada siswa-siswi karena kalian telah naik ke kelas 12. Oke, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita perkenalkan dulu. Nama saya adalah Hastari yang akan mengajar sejarah kelas 12. Oke, sebelum masuk materi, kita akan membahas dulu materi sebelumnya, yaitu materi kelas 11. Yang akan kita bahas kali ini adalah Perang Dingin. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu latar belakang dari keberadaan Perang Dingin, yaitu Perang Dunia 1 dan 2. Oke, kita langsung masuk materi ya. Perang Dunia 1 dan 2. Perang Dunia 1 dan 2 ini berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua berlangsung tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia 1 dan 2 itu ada masa yang disebut dengan masa interbelum, masa antara Perang Dunia 1 dan 2. Oke, yang sekarang kita bahas adalah Perang Dunia 1. Latar belakangnya adalah, mungkin di antara siswa-siswi ada yang tahu bagaimana jalannya Perang Dunia 1. Oke, kita simak dulu ya latar belakang Perang Dunia 1. Sebab umum. Adanya pertentangan antara negara-negara Eropa seperti Jerman dengan Prancis, Jerman dengan Inggris, dan Jerman dengan Rusia. Yang kedua, adanya politik aliansi atau politik persekutuan. Politik ini terbentuk karena masing-masing negara di Eropa merasa terancam oleh negara tertentu. Yang ketiga, perlombaan senjata yang timbul akibat adanya aliansi masing-masing negara yang saling mencurigai dan saling mempersenjatai diri. Kemudian latar belakang sebab khusus dari Perang Dunia 1, yaitu tahun 1914 saat tentara Austria mengadakan latihan perang di Bosnia. Putra mahkota Australia, yaitu Franz Ferdinand, yang mengunjungi latihan perang tersebut, terbunuh. Kemudian, setelah peristiwa itu, Jerman mengumumkan perang kepada Rusia tanggal 1 Agustus 1914. Karena Rusia mendukung Serbia, maka tanggal 3 Agustus 1914 Jerman mengumumkan perang kepada Rusia. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia 1 terbagi menjadi dua blok. Yang pertama adalah blok sentral yang terdiri dari Jerman, Turki, Bulgaria, dan Austria-Hungaria. Kemudian blok yang kedua, blok sekutu, terdiri dari negara Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, dan Jepang.
Jalannya Perang Dunia I. Perang ini berlangsung pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918 yang medannya berada di benua Eropa. Dimulai saat Pangeran Austria-Hungaria terbunuh. Kemudian 28 Juli 1941 Austria-Hungaria dan bantuan Jerman menyatakan perang dengan Serbia. Tahun 1917, Amerika memihak pada negara yang menentang perang ini. Tahun 1918, Jerman terdesak oleh sekutu dan harus menandatangani perjanjian. Di antaranya adalah Perjanjian Versailles tahun 1918 antara Jerman dan sekutu. Perjanjian ini menandai berakhirnya Perang Dunia I. Isi dari perjanjian ini adalah Jerman menyerahkan daerah Alsace-Lorraine kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Kemudian daerah Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil alih Inggris, Prancis, dan Jepang. Yang keempat, Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Kemudian angkatan perang Jerman direstrukturisasi. Kemudian kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Dan wilayah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Kemudian wilayah Saar diperintah oleh Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. Ya, ini adalah penandatanganan Versailles ya antara Jerman dengan sekutu. Kemudian yang kedua adalah Perjanjian Saint-Germain 10 November 1919 antara sekutu dan Austria. Isi perjanjian tersebut yang pertama adalah tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria. Yang kedua, Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan dan Syria kepada Italia, serta daerah Bohemia dan Moravia kepada Cekoslovakia. Kemudian yang ketiga, Perjanjian Noailles yang ditandatangani 27 November 1919 antara sekutu dan Bulgaria. Isi perjanjiannya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegea kepada Yunani. Yang keempat, Perjanjian Trianon 4 Juni 1920 antara sekutu dengan Hongaria. Isi perjanjiannya adalah daerah Hongaria diperkecil, kemudian keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hungaria. Perjanjian yang kelima adalah Perjanjian Sevres 20 Agustus 1920 antara sekutu dan Turki. Daerah Turki diperkecil sehingga tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Kemudian Smyrna dan Tracia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Kemudian Armenia diberi status merdeka. Dan bangsa Kurdi diberikan hak kemerdekaan. Dampak Perang Dunia Pertama terhadap Indonesia di bidang politik, yaitu terjadi perubahan dalam politik kolonial Belanda.
politik etis dan politik sosialisasi mulai ditinggalkan. Di bidang ekonomi, krisis ekonomi melanda tanah air Indonesia, baik di kota maupun di desa-desa terpencil, hingga barang naik dan banyak terjadi penjatahan beras, terutama kota-kota besar. Demikian materi tentang Perang Dunia I. Kemudian kita masuk masa antarbelum. Masa antarbelum berlangsung sekitar tahun 1919 sampai 1938. Masa antarbelum dapat dibagi menjadi dua periode, 1919 sampai 1929, ditandai dengan kesibukan negara-negara Eropa untuk membangun dan memulihkan kembali daerah-daerah yang hancur akibat Perang Dunia Pertama. Kemudian masa periode kedua 1929 sampai 1938 itu masa untuk mempersenjatai diri bagi negara-negara, karena pada saat itu sudah mulai ada tanda-tanda untuk terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi ada jeda antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Masa jeda itu disebut dengan masa antarbelum. Kemudian kita lanjut materi Perang Dunia Kedua yang berlangsung tahun 1939 sampai 1945. Di antara siswa-siswi mungkin ada yang pernah melihat bagaimana Perang Dunia II berlangsung, siapa saja yang terlibat, atau daerah mana saja yang menjadi daerah terjadinya Perang Dunia Kedua. Oke, kita langsung materi Perang Dunia Kedua. Latar belakangnya terbagi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya adalah pertentangan antar paham. Jadi mulai berkembang adanya paham liberalis, fasis, dan komunis. Kemudian adanya perlombaan senjata, adanya politik mencari kawan atau aliansi, adanya politik ekspansi untuk meluaskan wilayah. Kemudian Jerman berusaha membalas kekalahannya dalam Perang Dunia I. Kemudian kegagalan LBB dalam membina perdamaian pada masa itu, sehingga mulai terjadi Perang Dunia Kedua. Latar belakang khususnya adalah serangan Jerman atas Polandia tanggal 1 September 1939 merupakan perang yang pecah di benua Eropa. Kemudian serangan Jepang atas pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor yang pada awalnya netral, tapi kemudian berpihak pada salah satu blok. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia II, di sini ada 3. Kalau dalam Perang Dunia I ada 2 blok, dalam Perang Dunia Kedua ada 3 blok. Yang pertama, blok fasis yang terkenal dengan sebutan blok Axis, terdiri dari GIG, Jerman, Italia, dan Jepang. Mereka ini disebut juga dengan blok fasis karena memiliki pandangan yang sama. Yang kedua, blok liberal yang terdiri dari Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, dan Belgia. Dan yang ketiga, ada blok sekutu, Uni Soviet, Belanda, dan Latvia. Jalannya Perang Dunia Kedua dimulai pada tanggal 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Perang ini berkecamuk di 3 benua,
Yang pertama di benua Afrika, yang kedua di Eropa, dan yang ketiga di Asia. Jalannya Perang Dunia Kedua di benua Afrika dimulai dari tahun 1940 saat Mesir berusaha merebut kembali wilayahnya. Kemudian tahun 1942, Sekutu melancarkan operasi obor yang bertujuan merebut Maroko dan Aljazair. Kemudian tahun 1943, gagalnya Korps Afrika. Yang kedua, jalannya medan Perang Dunia Kedua di benua Eropa dengan menggunakan taktik Blitzkrieg. Jerman menaklukkan Polandia pada September 1939, kemudian menaklukkan Denmark pada April 1940. Yang ketiga, menaklukkan Norwegia pada April 1940. Dan yang keempat, menaklukkan Belgia pada Mei 1940. Dan yang kelima, menaklukkan Belanda pada bulan Mei 1940, menaklukkan Luksemburg pada bulan Mei 1940, menaklukkan Prancis pada bulan Mei 1940, menaklukkan Yugoslavia pada April 1941, dan menaklukkan Yunani pada April 1941. Jerman tidak berhasil mengalahkan Inggris Raya karena Inggris waktu itu diperkuat oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udaranya. Kemudian akhir dari Perang Dunia Kedua, maka disusunlah perjanjian. Perang Dunia Kedua berakhir setelah pihak fasis mengalami kekalahan dan kemudian diadakan perjanjian. Perjanjiannya adalah yang pertama, Perjanjian Potsdam yang ditandatangani oleh pihak Sekutu. Isi dari Perjanjian Potsdam adalah membagi Jerman menjadi dua wilayah. Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika dan Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Kota Berlin juga dibagi menjadi dua, Berlin Barat di bawah kekuasaan Amerika, Inggris, dan Prancis, serta Berlin Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Yang ketiga, wilayah Danzig dikembalikan kepada Polandia. Kemudian perjanjian yang kedua adalah Perjanjian San Francisco. Ditandatanganinya oleh pihak Sekutu dan Jepang. Isi dari perjanjian ini adalah Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika. Yang kedua, Jepang harus melepaskan kembali daerah-daerah yang telah dikuasai selama Perang Pasifik. Yang ketiga, Kepulauan Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Uni Soviet. Yang keempat, Jepang harus membayar kerugian perang kepada Sekutu. Kemudian yang ketiga adalah Perjanjian Paris, ditandatangani oleh Sekutu dan Italia. Isi dari Perjanjian Paris adalah wilayah Italia diperkecil. Yang kedua, Abyssinia dan Albania memperoleh kemerdekaan kembali. Yang ketiga, semua jajahan Italia di Afrika Utara dikuasai oleh Inggris. Dan yang keempat, Italia harus membayar kerugian perang kepada Sekutu. Dampak Perang Dunia Kedua terhadap Indonesia di bidang ekonomi adalah kegiatan ekonomi diarahkan untuk perang sehingga sumber daya alam digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Di bidang politik, partai politik dan kegiatan politik dilarang. Di bidang sosial budaya, ladang pertanian terbengkalai akibat fokusnya dititik beratkan pada bidang ekonomi dan industri perang.
Nah, ini adalah lokasi Perang Dunia Kedua. Coba diperhatikan. Oke. Oke, materinya sudah selesai dan ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Jawab dengan singkat ya. Dampak Perang Dunia 1 dan 2 terhadap Indonesia adalah, nanti kamu tulis ya jawabannya di kertas. Kemudian dikumpulkan dikoordinir oleh ketua kelas. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami dan menyenangkan. Semoga kalian sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.